Halo teman-teman, kami dari Padepokan 77 dan kami akan menjelaskan tentang artikel atau kata sambung. Dan video ini merupakan bentuk pengabdian kami kepada masyarakat di Tanah Grogot. Dan selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari artikel. Artikel adalah bagian dari adjektif atau kata sifat yang bertujuan menerangkan noun atau kata benda. Artikel yang dimaksud di sini yaitu menerangkan tentang grammar dalam bahasa Inggris. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas dua macam artikel. Pertama, ada definite article, yaitu the, yang bertemu dengan singular noun dan plural noun accountable. Macam artikel yang kedua yaitu indefinite article. Pertama, ada a bertemu dengan singular noun yang diawali dengan bunyi konsonan, dan juga ada an yang bertemu dengan singular noun yang diawali bunyi vowel. A atau an artinya sama, yaitu se. Contohnya seekor, sebuah, seorang, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan dari definite article dan indefinite article, mungkin teman-teman semua sudah familiar ataupun belum sama sekali paham maupun mengerti dengan pengertian-pengertian dari singular noun, uncountable noun, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan pada teman-teman semua tentang pengertian-pengertian tersebut. Pertama, ada singular noun. Singular noun yaitu kata benda tunggal. Contohnya book and child. Plural noun yaitu kata benda jamak. Contohnya books, children, cities, dan lain-lain. Selanjutnya, uncountable noun yaitu kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya water, air, sugar. Air termasuk uncountable noun karena air tidak bisa dihitung. Begitu juga dengan udara dan gula. Selanjutnya ada bunyi vowel, yaitu bunyi dari huruf vokal. Contohnya a, i, u, e, o. Terakhir ada bunyi konsonan. Bunyi konsonan yaitu semua bunyi kecuali bunyi huruf vokal, yaitu b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, dan selanjutnya. Artikel yang pertama yaitu definite article atau the. Tadi sudah dijelasin sebelumnya bahwa definite article atau the bertemu dengan singular noun, plural noun, dan uncountable noun. Nah, berikut contohnya. Definite article atau the yang bertemu dengan singular noun. The book, the child, the city, dan lain-lain. Yang kedua yaitu definite article yang bertemu dengan plural noun. The books, the children, the cities, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu definite article yang bertemu dengan uncountable noun. The water, the air, the beauty, dan lain-lain. Untuk penggunaan the sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, the digunakan jika bertemu dengan kata benda yang spesifik. Contohnya, this is the book that I really want to read. Artinya, ini adalah buku yang saya sangat inginkan untuk dibaca. Maksudnya spesifik di sini adalah bisa kita lihat dari contoh, this is the book that I really want to read. The book di sini spesifik karena apa? Karena dijelaskan di clause setelahnya yaitu that I really want to read. Buku yang mana? Buku yang saya sangat inginkan untuk dibaca. Maksudnya dari spesifik adalah
tersebut. Jadi bukunya itu jelas buku mana yang buku ini tuh buku yang seperti apa, buku ini tuh buku apa, seperti itu. Nah, untuk catatan yang kedua, the digunakan ketika kata benda tertentu telah disebutkan sebelumnya. Contohnya, I met a little girl this morning before I went to school. The little girl was so cute and funny. Artinya, saya bertemu dengan gadis kecil tadi pagi sebelum saya berangkat ke sekolah. Gadis kecil itu sangatlah imut dan lucu. Di kalimat pertama, I met a little girl. Di kalimat kedua, the little girl. Kenapa di kalimat yang kedua tidak menggunakan a little girl lagi? Karena kata benda tertentu tersebut telah disebutkan sebelumnya di kalimat yang pertama. Makanya kalimat yang kedua menggunakan the, bukan a lagi. Yang ketiga, the digunakan ketika suatu kata sifat, frasa atau klausa yang menjelaskan suatu kata benda, menjelaskan maksudnya. Contohnya, the girl sitting next to me is my best friend. Artinya, gadis yang duduk di sampingku adalah sahabatku. Nah, maksudnya seperti ini. Sitting next to me is my best friend itu merupakan sebuah klausa. Nah, klausa tersebut menjelaskan ke girl, menjelaskan ke the girl, ya kan? Gadis yang duduk di sampingku adalah sahabatku. Maksudnya seperti ini. Sitting next to me is my best friend itu merupakan sebuah klausa. Nah, klausa tersebut menjelaskan ke atau mengacu ke the girl atau kata benda. Nah, seseorang yang duduk di sampingku adalah sahabatku, itu kan menjelaskan ke the girl atau si gadis tersebut. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya, the digunakan ketika suatu kata benda mengacu pada sesuatu hal yang unik. Contohnya, the theory of relativity atau teori relativitas. Definite article a or an. Pertama, a bertemu dengan singular noun yang diawali dengan huruf konsonan. Contohnya, a book, a banana, a university. Untuk university di sini, kenapa memakai a, tidak memakai an? Karena cara baca university diawali dengan konsonan y, bukan dengan huruf vokal u. Yang kedua yaitu an bertemu dengan singular noun yang diawali dengan bunyi vowel. Contohnya an apple, an umbrella, an hour, dan lain-lain. An hour menggunakan an karena bacanya diawali dengan huruf vokal. Perlu digarisbawahi untuk a or an bertemu dengan singular noun yang diawali bunyi konsonan, bukan huruf konsonan. Dalam menggunakan e atau n, juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, e or n digunakan jika bertemu dengan kata benda yang tidak spesifik. Contohnya, Kayla is reading a book. Artinya, Kayla sedang membaca buku. Nah, a book, buku di sini tidak spesifik karena ini tidak diketahui buku yang seperti apa, macamnya seperti apa, bentuknya seperti apa, ini tidak diketahui. Oleh karena itu, a book di sini tidak spesifik. Nah, untuk yang kedua, a or n tidak bisa diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Contohnya, I drink a water. Kalimat tersebut merupakan salah, tidak benar, karena water adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Oleh karena itu, kalimat yang benar adalah I drink water. Yang ketiga, a or n digunakan untuk menunjukkan jumlah suatu barang yang tidak lebih dari satu. Contoh, an apple, satu apel, a girl, seorang wanita. Lalu, bentuk jamak dari a or n adalah some. Maka gunakanlah some untuk menunjukkan jumlah yang tidak ditentukan atau lebih dari satu. Contohnya, an apple itu jika satu apel. Jika ada beberapa apel atau lebih dari satu apel, maka gunakan some.
some apples. Jangan lupa beri s di belakangnya atau tambah s karena apple-nya ada banyak, maksudnya jamak atau plural noun. Yang terakhir ada kuis nih, ada 5 soal yang boleh adik-adik kerjakan. Nah, kalau sudah kerjakan boleh kalian taruh jawabannya di komentar. Thank you. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and share ya. Terima kasih.